melakukan pengakuan di dalam ibadah kita. Sebab pada dasarnya berkat dan pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah pencipta langit bumi beserta segala isinya. Ia adalah Allah yang setia dan adil dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kiranya turun atas seluruh keberadaan hidup kita berkat damai dan sejahtera yang datang dari pihak Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita bersama-sama beribadah di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan mulai menyembah memuji Dia betapa dalam kasih-Nya dan kasih yang sungguh mesona di hidup kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kita percaya bahwa kasih-Nya tetap ada, kasih-Nya tetap berlimpah, karena lebih dari yang kita perlukan Dia sediakan bagi kita. Kasih yang tak terselami, kita percaya bersama-sama bahwa kasih-Nya masih ada sampai hari ini. Kasih
Hanya layak kami persembahkan kehadiran-Mu, Tuhan Allah yang hidup, yang berkenan memberikan kasih dan anugerah-Nya, bahkan lebih luas daripada samudra yang ada di dunia ini, lebih tinggi daripada langit, sebab kasih dan anugerah-Mu tidak pernah dapat terselami dan terukur oleh keberadaan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar dalam hidup kami tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan, tidak menjauh dari berkat-berkat Tuhan, supaya pemeliharaan damai sejahtera Kristus tetap boleh memerintah atas hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami dengan penuh sukacita hendak beribadah hari ini, dengan penuh ucapan syukur kami hendak masuk dalam gerbang pujian. Kami percaya perkara ajaib, mukjizat boleh dinyatakan hari ini, dan kami percaya dengan penuh kemenangan kami masuk dalam gerbang pujian di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati berkata dan percaya. Amin. Amin. Kita mau bersama-sama mengatakan ke kanan kiri kita sambil melambaikan tangan. Kita mau katakan bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersukacita dalam Dia. Haleluya. Hari
Kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman-Nya. Dia segalanya di hidup kita. Kerajaan dan kebenarannya itu adalah bagian dari hidup kita. Kita mau bersama-sama memuliakan namanya dalam hidup kita, karena Dia Bapa yang mengasihi kita. Haleluya. Di dalam hidup
memulihkan setiap keberadaan kami. Kuasa firman-Mu boleh memberkati hidup kami, membuat hidup kami dan keyakinan kami semakin kokoh bahwa ada pemeliharaan yang datang daripada Tuhan. Lebih daripada itu, ada kelimpahan yang datang daripada Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, semuanya diberkati oleh kebenaran firman hari ini di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita. Amin. Mari bersama-sama kita akan membuka terlebih dahulu dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan mendasari ya firman Tuhan hari ini. Saya berikan subtema ya, kemarin sudah saya sampaikan kita berbicara tentang penuaian. Nanti 3 minggu berturut-turut temanya tentang penuaian, tentang kelimpahan, ya tentang berkat dan lain sebagainya. Hari ini saya memberikan satu subtema, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sebuah pertanyaan besar, bagaimana supaya kita menuai berkat? Bagaimana supaya kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Secara khusus 3 minggu berturut-turut saya rindu menekankan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak hanya memelihara hidup kita secara rohani, tetapi Tuhan juga memelihara hidup kita secara jasmani. Artinya selama kita hidup di dunia, secara khusus kehidupan kita yang mengenal Kristus, yang percaya kepadanya, tidak akan pernah dibiarkan kita dalam kondisi kesesakan yang terus-menerus di bidang kejasmanian, tetapi Tuhan akan memelihara dengan kasih-Nya yang sempurna. Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkata orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, saya rindu menyampaikan secara cepat 4 hal yang harus kita pahami pagi hari ini. Ada banyak hal, tapi saya rindu menyampaikan 4 hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita supaya kita hidup dalam pemeliharaan. Yang pertama, saudara, kita yakin dan percaya semuanya berasal daripada Tuhan. Ini kuncinya. Ini tidak perlu kita bahas. Tetapi yang terlebih penting dalam hidup kita, apa yang harus kita kerjakan. Secara prinsip, ketika kehidupan kekristenan kita benar di hadapan Tuhan, ketika kita memiliki keyakinan yang teguh dan utuh kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, Tuhan pasti pelihara. Amin. Amin. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita kerjakan? Di dalam kitab Mazmur pasal 126 ini, ya saudara, di bagian 2 ayat yang terakhir mengindikasikan orang yang dalam hidupnya dipelihara, orang yang pasti menuai dalam hidupnya adalah orang yang mau bekerja keras. Saudara, acap kali ya banyak hal yang terjadi. Nanti kalau kita perhatikan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-6. Ya, di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus saat itu terjadi kehidupan yang salah. Kenapa? Ada banyak orang yang melakukan tindakan yang sia-sia. Mereka berpikir dengan melakukan kegiatan pelayanan, mereka dicukupi hidupnya, tetapi sebetulnya orientasi pelayanan yang dikerjakan berbeda. Sehingga saat itu ada indikasi yang dituliskan oleh Rasul Paulus, jemaat yang ada di kota Korintus, para pelayan saat itu hidup dalam kemalasan, tidak mau bekerja. Sementara Rasul Paulus menyampaikan dalam kehidupan jemaat, mereka tidak makan roti dengan sia-sia. Artinya apa? Sebagai seorang rasul pun, Rasul Paulus berusaha
berusaha dalam hidupnya mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Ini tidak berarti saat itu ya Rasul Paulus mau menyampaikan dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus, aku sebagai hamba Tuhan rekoso banget. Enggak. Rasul Paulus kepengen memberikan pembelajaran dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya ketika kita ingin hidup dalam pemeliharaan, kita kepengen menuai sesuatu hasil untuk kebutuhan kita selama di dunia ini, maka setiap orang percaya harus menjadi teladan dalam hidup dalam bidang pekerjaan. Apapun yang Tuhan percayakan, ya, tidak peduli itu jabatannya tinggi, tidak peduli itu hanya seorang pembantu mungkin, ya, tidak urusan mungkin dia hanya sebagai seorang pekerja kasar yang oleh orang mungkin dipandang sebelah mata, tetapi ketika dia dengan sungguh-sungguh dia bekerja dengan keras dalam rangka apa? Mempermuliakan nama Tuhan, mencukupi kebutuhan keluarganya, dalam memperjuangkan hakikat kebutuhan hidup yang benar dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini hidupnya pasti diberkati. Amin, saudara. Jadi di dalam kekristenan tidak pernah mengajarkan kita untuk hidup malas. Segala sesuatu dapat kita capai, segala sesuatu dapat kita peroleh dengan kerja keras. Seorang pelajar tidak mungkin memperoleh nilai baik tanpa belajar sungguh-sungguh. Seorang pegawai tidak mungkin memperoleh gaji yang semakin meningkat tanpa menunjukkan prestasi kerja. Semua, ya, demikian juga kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanan. Pelayanan tidak akan dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik ketika seorang pelayan Tuhan juga malas. Rasul Paulus kepengen menekankan juga dalam kehidupan kita semua hari ini, mari jadilah pekerja yang keras. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, pelihara. Tidak usah dipikirkan pekerjaan apa yang saat ini Tuhan percayakan, kenapa berbeda dari yang lain. Tidak usah dipikirkan. Yang terpenting ketika Tuhan mempercayakan kepada kita sebuah pekerjaan, tekuni, saudara. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan sukacita, kerjakan dalam pengharapan bahwa melalui semua yang Tuhan percayakan, pemeliharaan yang sempurna itu terjadi. Amin, saudara. Amin. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang malas, ya, orang-orang yang tidak tahu bekerja keras. Bahkan Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di kota Tesalonika dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Rasul Paulus memberikan peringatan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Teguran keras, saudara, bagi pemalas. Setiap kita harus bekerja keras. Bahkan, saudara, ada beberapa hal yang kita perlu pahami. Ya, kita tidak dapat memperoleh sesuatu dengan cara yang instan. Ya, karena sesuatu yang instan itu biasanya lebih cenderung bersifat merusak. Ya, coba nanti renungkan. Ya, mie instan itu kualitas untuk kesehatan jauh dengan mie yang kita produksi sendiri. Ya, ini saya tidak berbicara tentang mukjizat, saudara. Mukjizat memang terjadi secara instan, tetapi itu dikerjakan Tuhan dalam rangka maksud untuk menyatakan kemuliaannya ketika kehidupan kita betul-betul seketika saat itu membutuhkan pertolongan. Tapi dalam hal kebutuhan hidup kita tidak dapat, ya, mengerjakan segala sesuatu dengan instan, dengan harapan hasil yang besar. Tetapi satu sisi Tuhan juga ingatkan dalam hidup kita, jangan karena uang, jangan sampai karena kebutuhan perut kita melakukan cara-cara yang tidak baik. Saudara, mari kita bersama buka dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-24. Ya, Matius pasal 26 ayat yang ke-24. Ini salah satu contoh, ya, orang yang mau instan tapi ingin memperoleh uang dengan cara yang salah. Ya, tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Matius pasal 26 ayat 24 dikatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya, tetapi dikatakan akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara, Yudas Iskariot dipercaya menjadi seorang bendahara saat itu, ya. Tetapi dia berpikir dengan cara-cara tertentu dia dapat menarik, memperoleh keuntungan tanpa bekerja keras.
Yang paling fatal saat itu dia menjual Tuhan. Saudara, saya mau katakan Yudas Iskariot adalah seseorang yang melakukan dosa yang tidak mungkin diampuni. Kenapa saudara? Di dalam Alkitab ada dua Tuhan yang Kristus sampaikan disandingkan. Satu Tuhan, dua mamon. Ketika seseorang berani menjual Tuhan untuk uang, berarti dia menyembah mamon. Dan ini menegaskan Tuhan sendiri mengutuk kehidupan Yudas Iskariot. Celakalah, katakan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, bahkan ditandaskan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sudah dikasih Tuhan, hati-hati, kita harus bekerja keras, ya, jangan instan, jangan halalkan semua hal, ya. Bahasa Jawanya lebih baik kita banting tulang peras keringat, ya, karena orang yang berjalan menabur benih sambil mencucurkan air mata, orang yang berjalan sambil menangis menabur benih, ini berbicara tentang kerja keras, pasti pulang dengan membawa berkas. Amin saudara. Ayo jadilah pekerja keras. Kemudian yang kedua saudara, setelah itu kita bersama-sama kembali pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, 2 Korintus pasal yang ke-9. Ini cukup unik saudara. Ya, ada beberapa ya jemaat yang dikasih Tuhan mengerjakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mungkin belum sempat membaca ini, ya, kalau membaca mungkin belum sempat tetapi perhatikan orang yang dalam hidupnya memperhatikan sesama, ya, orang yang mau memberi kepada sesama. Yuk kita buka 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan pelan-pelan saudara supaya kita mengerti. Ternyata ketika kita menabur itu kita menuai, ya. Rasul Paulus berpesan begini, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini berbicara tentang apa kontribusi kita terhadap orang lain yang sangat membutuhkan dalam hidup. Ya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya akan tandaskan supaya cepat. Ada beberapa ayat kunci, saya akan membacanya di ayat yang ke-11 mulai. Ya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Perhatikan ayat yang ke-13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagi segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Perhatikan ayat yang ke-14. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Saudara, ini berbicara apa sih saudara? Ketika kita menabur dengan tulus, sebetulnya orang-orang yang menerima berkat dari kita mendoakan kelimpahan hidup kita. Ini Rasul Paulus sampaikan. Meskipun saat itu orientasi yang di Paulus tekankan terutama kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, kepada orang-orang yang sekeng. Sebab ketika kita menabur dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita, maka pihak yang menerima, saya percaya, merasakan. Dan orang yang menerima berkat dan pemeliharaan dari hidup kita pun tidak mungkin dalam hidupnya tidak mendoakan untuk kebaikan kita. Bahkan lebih lagi daripada itu, orang-orang itu pasti mendoakan supaya kita yang memberikan dengan tulus itu boleh hidup di dalam kelimpahan. Saudara, besar dan kecil tidak menjadi tolak ukur, karena setiap kemampuan orang memberikan berbagi berbeda. Yang terpenting dalam hidup kita, ketika kita melihat sesama kita hidup dalam kekurangan, milikilah hati memberi daripada apa yang ada dalam hidup kita. Saudara, tolong dicamkan ada sedikit perbedaan, ya. Berbahagialah orang yang memberi di dalam kekurangannya. Ini berbicara tentang persembahan, ya.
Ini berbicara tentang persembahan. Kita berani memberikan segala keterbatasan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kita juga punya hikmat. Tuhan tidak mungkin meminta kita membagi sesuatu dari apa yang tidak ada dari hidup kita. Amin. Meskipun itu sedikit. Ingat janda Sarfat, dia memelihara hidup Elia bukan dari apa yang tidak dia punya, tapi dari segenggam tepung itu. Artinya apa? Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita selama dalam hidup kita punya kerinduan berbagi terhadap sesama, sekecil apapun yang kita bisa bagi. Sekali lagi, tolong ukur besar kecil tidak menjadi pertimbangan, karena setiap orang yang diberikan kemampuan berbeda, tetapi milikilah hati memperhatikan kebutuhan sesama yang berkekurangan. Yang ketiga, saudara, yang ingat-ingat mengajar reformasi. Yang pertama tadi ingat, ya, kita bekerja keras, dan yang kedua belajar memberi, ya, kepada sesama. Dan yang ketiga, belajar mengucap syukur, saudara. Ya, orang yang tidak pernah mengucap syukur itu tidak akan pernah tahu bahwa hidup dalam pemeliharaan. Orang yang tidak bisa mengucap syukur, dia tidak sadar kalau hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan kalau itu yang terjadi, saya percaya orang yang tidak mampu mengucap syukur, yang lalu saya bahas, orang ini pasti hidupnya selalu menggerutu. Kalau sudah menggerutu, pasti keluar kata-kata yang tidak baik. Endingnya seperti apa yang tertulis dalam Bilangan pasal 21 ayat yang kelima, mereka mengutuki Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Berkatnya dipangkas, bahkan untuk selama-lamanya. Orang-orang yang tidak mampu berucap syukur, hidupnya diakhiri oleh Tuhan di padang gurun sana. Artinya apa? Belajar mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tidak pernah sekalipun mereka hidup dalam kelaparan. Yang terpenting yang perlu digarisbawahi adalah pemeliharaan. Sehingga ketika kita mampu mengucap syukur, artinya apa? Kita mengakui kebesaran dan kuasa Tuhan. Kita mengakui bahwa semua berkat yang kita peroleh itu berasal daripada Tuhan. Sehingga dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kita nikmati pemeliharaan itu. Dan yang terakhir, saudara, mari kita belajar dalam kehidupan kita memiliki skala prioritas untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, kita buka Matius pasal yang ke-6. Ya, mohon izin saya membuka tingkat yang tulisannya tak besar. Ya, pasal 6 ayat 32 sampai 33. Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Maaf, 32 sampai 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Milikilah skala prioritas untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup. Melalui talenta yang kau miliki, melalui keuangan yang kau miliki, melalui waktu yang kau miliki, melalui kepedulian yang kau miliki, pergunakanlah itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan, sumber berkat dan anugerah, pasti melimpahkan semua pemeliharaannya dalam hidup kita menurut tolok ukur apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Kalau saya berkata kekayaan dan kemuliaan Tuhan tidak dapat diukur dengan ukuran nominal sebesar apapun. Yeah. That's for a long time. Ya, untuk waktu yang panjang pun kita tidak akan dapat mengukurnya. Sebab kasih dan karunia Tuhan itu diberikan sepanjang umur kita. Amin. Amin, saudara. Ayo, 4 perkara ini kalau kita ingin hidup dalam pemeliharaan, bekerja keras, apapun yang dipercayakan, usahakanlah dengan sukacita, jangan dengan gerutu. Ya, pekerjaan apapun, yang penting pekerjaan itu tidak dalam rangka menjual Tuhan. Jangan tukarkan Tuhan sekali lagi untuk perut, untuk uang. Ya, ini dosanya berat, mamon.
Seperti Yudas Iskariot, kenapa dia harus mati, menggantung diri, karena memang sudah dikutuk Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk mengalami pertobatan. Yang kedua, mari dalam kehidupan kita, selain bekerja keras, kita menjadi orang-orang yang memperhatikan sesama. Dari mungkin sedikit apa yang lebih dari hidup kita, maka orang-orang itu akan memanjatkan doa untuk kebaikan hidup kita. Dan yang keempat, mari mengucap syukur ya atas berkat yang ada. Sebab kasih dan kesetiaan Tuhan ketika kita mampu mengucap syukur. Dan yang keempat, sebab kasih kesetiaan Tuhan ketika kita memiliki skala prioritas untuk mempermuliakan nama Tuhan, itu akan dilimpahkan dalam hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Singkatnya, ketika 4 perkara ini kita belajar kerjakan, kita tidak akan pernah mengalami kekeringan lumbung kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengalami kekeringan aliran air sungai berkat dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Seperti tangan-Mu berkuasa membakar padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku sehingga rancangan-Mu yang sempurna. Secebut pamit berdiri. Seperti tangan-Mu berkuasa membakar padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup Masihkah kita percaya bahwa tangan Tuhan sanggup memulihkan? Bahkan padang gurun pun diubah menjadi taman Tuhan. Ini berbicara Tuhan sanggup membalikkan keadaan hidupmu mulai hari ini ketika kau percaya. Nyanyikan pujian ini untuk memberkati hidup. Nyanyikan dengan percaya, maka pujian ini memberkati hidupmu. Kau
turun menjadi kamar Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulih kehidupanku, seingat rancanganmu yang sempurna, seingat rancanganmu yang sempurna, seingat rancanganmu yang sempurna. Kiranya dimeteraikan oleh nama Yesus, nama di atas nama, segala nama, yang kepadanya Allah telah memberikan kuasa di surga dan di bumi. Sehingga dengan meterai kuasa nama Yesus, hari ini hidup kami ada dalam pemeliharaan, hidup kami dipulihkan, bahkan lebih daripada itu kelimpahan terjadi. Sehingga dari semuanya kami mempermuliakan nama Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saya akan memperhatikan warta gereja selama sepekan, dan kita akan memperhatikan juga. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan seputar jadwal kegiatan gereja selama sepekan. Berikut jadwal kegiatan gereja selama sepekan. Ibadah PRT dan PWK akan dilaksanakan hari Selasa pukul 7 di gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Daniel Tumpal Malam. Pujian akan dilayani oleh Ibu Dwi Mulyani. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Eliasa Rasino. Kami juga mengundang untuk setiap saudara sekalian yang memiliki kerinduan untuk membangun hubungan intim lagi dengan Tuhan serta mendukung gereja dalam doa, dapat bergabung bersama kami di ibadah doa dan puasa setiap hari Kamis pukul 7 di gereja. Minggu ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Amos Arya Wibowo. Pujian dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Timotius Gatot Suwarno. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil di rumah, dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pukul 7 di YouTube channel gereja ini. Ibadah minggu depan untuk ibadah pagi dan sore akan dilayani Bapak Pendeta Silas Sariman. Ibadah akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu, kami juga mengimbau agar setiap jemaat dapat menyiapkan diri dalam menerima sakramen perjamuan kudus. Untuk pelayan mimbar dapat melihat jadwal sebagai berikut. Kami juga mengimbau agar setiap jemaat menaati protokol kesehatan yang ada serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Memiliki minggu yang luar biasa bersama Tuhan. Shalom. Kemudian saya umumkan untuk tema minggu depan, hidup dalam kelimpahan, supaya nanti semua pemuji dan terutama sang leader singer bisa mempersiapkan lagu-lagu yang bertemakan sana, ya, hidup dalam kelimpahan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kunaikan syukur. Kunaikan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji, syukur
percaya, kami boleh mengimani kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kami boleh pulang hari ini, semua anugerah berkat yang kami butuhkan Tuhan berikan dalam hidup kami. Demikian juga untuk rancangan gereja Tuhan, renovasi gedung gereja, pengadaan lahan parkir, pengadaan mobil pelayanan. Demikian juga untuk proses meningkatkan kepemilikan akan aset gereja atas nama Gereja Islam Masih Jemaat Raya Elang Raya dari HGB menjadi hak milik. Kiranya Tuhan berkati. Kalau tahap SK penetapan sudah keluar, kami mengucap syukur. Untuk tahap berikutnya kami percaya Tuhan pun akan memberkati. Pakai Pak Iwan, pakai Pak Aris di BPN yang membantu untuk proses perurusan. Kiranya demi nama Yesus ada yang hidup mereka pun diberkati oleh Tuhan. Demikian juga untuk bangsa dan negara. Tuhan tolong kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau tolong para pemimpin bangsa dan negeri ini supaya dapat mengambil kebijakan, menyelesaikan semua permasalahan di dalam negeri ini, baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, ketahanan, keamanan. Beri kemampuan kepada pemimpin-pemimpin bangsa yang ada, sehingga melalui kecakapan yang Tuhan berikan atas hidup mereka, seluruh permasalahan negeri ini dapat teratasi dan kami dapat kembali beribadah dengan baik tanpa adanya hambatan dan halangan. Kami rindu anak-anak sekolah minggu dapat kembali beribadah. Kami rindu anak-anak muda dapat kembali beribadah. Tuhan, mohon belas kasih-Mu atas bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pulang hari ini dengan penuh ucapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita bersama-sama beribadah, berdirilah dengan teguh, berdirilah dalam pengharapan, sebab pengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman, dan biarlah berkatnya turun sempurna atas hidup. Kiranya pagi hari ini turun dan tercurah berkat yang datang daripada Tuhan atas hidup saudara. Berkat yang datang dari pihak Allah Bapa, serta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biar kiranya persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus tetap tinggal diam menyertai hidup saudara mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput dan mempermuliakan kita semua di dalam kerajaannya yang penuh dengan damai. Yang percaya katakan dengan iman, amin. Shalom, shalom.